Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro di Aditoro HQ. Nah, dalam kesempatan video kali ini gue mau menunaikan janji yang pernah gue ucapkan di video-video gue sebelumnya tentang mengunjungi studio-studio animasi yang ada di Indonesia. Nah, alhamdulillah ada rezeki, ada waktu luang untuk gue mengunjungi salah satu animation studio yang terbaik menurut gue. Selain lokasi mereka yang unik dan juga fasilitasnya juga kayak resort ya. Ya, animation studio ini udah mengerjakan proyek-proyek berskala internasional, lokal pun juga ada, dan kualitas mereka nggak main-main. Animation studio ini patut dijadikan sebuah contoh, jadikan sebuah barometer, ataupun jadikan sebuah standarisasi ya, bagaimana membangun animation studio yang proper. Nah, tanpa panjang lebar, yuk mari saksikan video perjalanan gue menuju animation studio yang ada di Yogyakarta bernama Dipadira Studio. Let's check it out. Perjalanan gue dimulai dari pagi ya, dari jam 3:30 pagi menuju Jogja. Gue tempuh kurang lebih dalam waktu 6,5 jam karena ngebut bersama asisten dan MacGyver gue, Mas Sultan Yaga. Alhamdulillah perjalanan kita lancar, nggak ada macet, nggak ada hambatan. Mampir rest area pun juga ya seru ya, selalu fun. Perjalanan ke Jogja tuh selalu berkesan dan alhamdulillah Jakarta Jogja tuh jadi nggak berasa sekarang ya, jadi berasa deket. Nah, kita udah mau sampai nih studionya nih. Lihat kiri kanannya aja beda ya suasana dengan beberapa studio yang gue kenal umumnya. Kiri kanannya aja sawah, dan yang paling uniknya adalah studio animasi ini berada di kaki Gunung Merapi. Ya, look at that. Anyways, yuk langsung kita ketemu sama ownernya dan kita bincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi bersama gue Aditoro HQ, dan kita sekarang udah sampai Jogja. Dan kita lagi mampir, ntar lagi bakal studio tour ya, di salah satu studio yang menurut gue paling indah ya di Indonesia ya, sejauh ini yang gue lihat ya. Kita udah sampai di studio animasi bernama Dipadira Animation, dan dia adalah ownernya bernama Mas Diki Suprayogi. Gue manggilnya Dikong, Bul, macam-macam lah, karena kita udah sahabat udah lama ya. But anyways, hari ini gue mau sharing nih sama kalian kira-kira apa sih dibalik kehebatan dan kesuksesan studio animasi Dipadira ini. Langsung aja kita ngobrol sama ownernya, Mas Diki. Mas Diki, sampaikan salammu kepada masyarakat Indonesia animasi khususnya. Aduh, halo teman-teman semua, nama saya Diki Suprayogi. Udah lama sih kita kenal itu ya, udah nggak tahu dari tahun 2004 2005 ya, udah lama banget guys kenal kita guys. Panjangnya dari angkatan pertama di Batam dulu. Betul sekali ya. Jauh lah perjalanan, terus ya apa ya? Kalau saya sendiri yaitu nama saya Diki Suprayogi. Kebetulan saya bantu bangun Dipadira Studio. Dan bantu bangun, bukan dia yang punya. Gitu guys. Well, anyways, yuk kita cerita yuk. Aku manggil Bul ya, Bul. Yep. Ceritain kepada semua masyarakat apa sih motivasi dan ide bangun studio animasi ini tuh dari mana asal usulnya? Silahkan. Sebetulnya dulu terpaksa sih, Dit. Kayak ya kan, kita kan dulu udah jalanin sebagai animator udah segitu lama, terus udah berapa ya, 10 tahun kira-kira jalan bareng itu. Betul. Sepanjang itu terus pengen berhenti sebetulnya, pengen berhenti dulu, rehat. Anak-anak ngajakin, Mas ayo yuk bikin. Ya udah, coba 1-2 orang maunya freelance dulu. Ternyata kejeblos ke sini nih sama anak-anak semua, jadi bikin 7 orang pertamanya. Dulu setupnya cuma di kontrakan di Jakarta di Bintaro. Terus betul. Habis itu ya udah deh, kita mutusin pindah kemana, Jogja ya, karena mungkin nggak tahu ya, ada orang bilang itu apa ya, Jogja itu terbuat dari kangen gitu. Boleh lah. Saya menarik guys ya, mungkin tadi kan Mas Dikong juga mungkin beranjak dari Jakarta di Bintaro ya, terus Jogja. Nah, ini menarik sekali sih. Ayo coba jelasin deh ke kita semua, why Jogja? Why Jogja? Kenapa harus pilih Jogja? Kenapa nggak Surabaya, Malang, ataupun yang lain? Kenapa harus Jogja? Padahal aku sendiri kan orang Malang nih. Nah, iya dia orang Malang guys, tapi dia bilang di Jogja. Nggak tahu kenapa ya, nggak pengen di Batu juga, bukan berarti nggak pengen di sana nggak enak, tapi ada sesuatu aja di sini, kayak di sini tuh tengah dan kotanya juga lebih artistik menurutku, gitu. Terus juga dulu pernah diisi Jogja, jadi tahu lah apa namanya, pace-nya Jogja kayak gimana.
Dulu emang ada ketakutan sih pertama pindah ke Jogja itu kayak yang, waduh ini nanti takutnya slow living banget, terus kita nggak bisa ngejar pace animasi kayak gimana. Tapi nggak juga, ternyata dengan Menarik. apa ya, feels yang kayak gini nih dibikin sedekat sama alam, itu tuh malah tambah apa ya, plong gitu loh. Anak-anak sore gitu itu udah pada di sini biasanya udah pada ngopi-ngopi semua, santai. Tuh guys, sore udah pada ngopi. Ayo iri kan lu pada, coba lu sore masih pada kerja kan. Nah, ini beda di resort. Ya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, ternyata kita 80% kita pasti hidupnya di kerjaan gitu kan. Betul. Kalau semua pas lagi kerja itu stres, terus kena kemacetan itu semua, kurang produktif aja gitu. Betul. Dan ternyata malah ketika kita nemukan balance di pekerjaan kayak gini ini jadinya nyaman. Terus juga nggak cuma dari situ, kita juga full sama yang permainan semuanya, gimana caranya bantu untuk mood artis-artis ini biar tetap happy. Kalau semua mainnya pas lagi happy, pasti kerjaannya pasti optimal juga. Kurang lebih gitu sih. Keren, penting tuh guys, ya kan, cari suasana tuh yang membangun supaya kreativitas kita tuh tetap terjaga. Itu penting tuh dalam menjalankan sebuah bisnis animation studio ya. Jadi nggak kerja-kerja melulu sebenarnya, apalagi kalau misalkan dari kerja terus pulang macet, aduh, itu membunuh sih sebenarnya, membunuh kreativitas kadang ya. Gue sih ngerasa sendiri, cuman makanya Mas Diki ini membuat studio di Jogja ya untuk menumbuhkan semangat dan apa ya, kreativitasnya tuh tetap terjaga kali ya. Oke, great. Gini, tadi udah ceritain asal usulnya, terus kenapa Jogja, apa nih kira-kira apa goals di Padira apa sih ke depannya, apa cita-cita kalian? Agak susah ya dibilang goals ya, karena semuanya berkembang. Goalsnya sih untuk awal kenapa bikin di Padira sendiri, karena emang dari dulu suka, emang kebiasaan punya, dan kebetulan kerja di studio yang apa ya, nggak yang kayak pabrik banget gitu tuh. Mungkin ya mohon maaf ya, mungkin ya ada beberapa yang studio itu seperti pabrik banget yang kerja tapi yang nggak sangat ini. Nah ketika udah ngelihat industri animasi udah mengarah ke sana, jadi kayak ada yang gemes gitu loh, kayak emang nggak bisa kita bisa bikin studio kayak gini. Emang dibilang kadang susah, workloadnya kayak gimana, terus kita ngatur balancingnya kayak gimana, tapi ya emang ini yang harus dikejar. Kita harus punya rumah buat tempat berkarya. Jadi kenapa di Padira itu kita di bawah itu sebetulnya bahasa Jawa itu ada Omah Makaryo. Jadi emang rumah berkarya. Wah, keren guys, Omah Berkaryo, keren. Oke. Terus apa nih goals ya? Apa goals 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan? Apakah mau bikin film ataupun apa nih supaya orang pada tahu nih. Jadi ketika kalian tertarik kali ya untuk melamar kerja di Padira, kalian bisa juga ikutin bandwagon untuk mewujudkan cita-citanya. Kira-kira apa nih goals di Padira sebagai pencapaian utama itu apa? Kalau dibilang step by stepnya, kita emang pas 5 tahun di awal, mungkin 3 tahun di awal itu kita bikin solid aja timnya. Kayak kita nggak yang cuma kerja by job desk gitu ya, oh pokoknya aku kerjanya ini doang. Nggak, di sini anak-anaknya sangat-sangat apa ya, apa sih duluan itu, yang apa namanya, belum apa-apa udah dulu, inisiatifnya gede. Oh, inisiatif gede. Iya, jadi apa ya, semangatnya gede. Semangatnya itu gede. Terus dulu itu ngelihat orang-orang itu larinya ke arah tukang gitu loh. Kita bukan artis lagi. Betul, kan? setuju. Di sini kita ya harus punya mentalitas yang seniman. Bahkan kayak contoh gambar di belakang ini bukan kayak yang kita manggil orang-orang, ini anak-anak juga yang ngerjain semuanya, dan itu apa ya, sukarela semua. Siapa yang mau bantuin gambar, terus mau studio ini mau dibikin gimana gitu, itu terserah gitu kan. Ya ini rumah rame-rame ya pasti ada rulesnya, cuma ya rules untuk kebersamaan yang sama-sama enak. Jadi bebas mau ngapa-ngapain bebas, yang jelas bantu untuk explore apa yang mereka bisa. Jadi kadang anak-anak itu datang sebagai animator, tapi aku juga nggak pengen mereka end up sebagai animator aja. Kalau ternyata punya kapasitas yang lain gitu, misalnya, aku pengen jadi penulis, monggo bebas, ayo coba yuk, sambil mungkin setengah-setengah dulu kotanya, nganimate dulu, tapi sambil ini ternyata kalau dia lebih jago di sana, yuk ayo cobain yuk, ayo intinya kayak ayo cobain gitu. Bebas, saya mau ngapain sih, yuk gitu. Keren. Ya awalnya emang susah gitu kan, kayak pasti ngapain sih, kok aneh banget itu. Pasti Ngapain, ya udahlah kita explore aja. Emang boleh monggo gitu loh. Karena kita bukan tukang, kita seniman, pengen balikin itu. Tuh. Keren. Terus lanjut ya. Lanjut. Nah terus itu kan, ketika kita udah punya tim yang solid,
udah bisa jalan beriringan, bukan yang kayak tak tarik sendiri gitu. Itu ya udah kita jalan beriringan, mau bikin apa udah jalan bareng. Nah kita kemarin udah lumayan agak fokus ke pendidikan. Apa ya, kita bantu animator untuk punya mental yang bagus sebagai seniman, yang nggak cuma yang kayak apa ya, ya tahu sendiri lah, kadang itulah ya, apa nggak tahu nyebutnya gimana. Ya intinya gitu sih, apa namanya, kita lebih memilih untuk apa ya, ngedidik dari awal, punya mentalitas yang bagus, attitude dulu daripada skill, itu sih. Jadi kita memilih itu. Sangat setuju. Baru setelah itu kalau kita udah punya apa namanya, resource orang-orang yang bisa seperti itu, kita punya apa, teman-teman dengan mentalitas yang bagus, kita mau bikin apa aja nanti jauh lebih mudah gitu loh. Jadi kalau ada tantangan dari luar negeri, mau bikin apa kayak yang jauh lebih gede, atau kita bikin IP sendiri yang jauh lebih bagus, itu enak kerjanya gitu kan. Jadi itu sih. Keren. Jadi guys, ini penting banget tadi yang disampaikan oleh Mas Diki ya, tentang studio animasi itu jangan hanya menciptakan tukang, harus menciptakan mereka tuh emang ya, they're creators. Mereka tuh adalah ya orang-orang yang mau berkarya, bukan cuma mau disuruh terus kerja gitu loh. Industri ini sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Industri itu harus mau berkarya, dan jangan ibaratnya jangan disuapin deh, kalian harus makan sendiri gitu kan. Nah di sini diarahkan tuh gimana cara makannya segala macam. Jujur ya, ini mewakili mungkin dari Mas Dikong juga, gue sepakat dan sepaham. Karena kita alhamdulillah nih udah lama bareng di industri ini, pernah di Batam, pernah di Singapura juga, dan kita tahu nih ternyata di luar sana ya, terutama di luar negeri sana tuh dituntut banget untuk bukan cuma kerja, tapi benar-benar bisa mampu beropini, mampu untuk benar-benar ibaratnya bereksplorasi, ya kan. Jadi kita nggak takut salah gitu loh. Dan industri ini bukan masalah benar atau salah, ini industri kan benar-benar ngebangun kita to be better, dan latihan terus. Dan di sini gue tau lah karya-karya mereka seperti apa gitu, dan ya alhamdulillah banget ya di sini sekarang studio ini salah satunya bisa memberikan kanvas buat orang untuk mencoba, ya kan. Tadi kan Mas Diki bilang nulis, coba dulu nulis gitu kan sambil nganimate gitu kan. Itu kan sejujurnya ya nggak banyak studio yang mengizinkan itu. Jadi ini sesuatu yang bagus banget buat jadi sebagai apa ya, acuan dan pedoman. Jika kalian yang tertarik untuk kerja di sini, ngelamar di sini, silahkan ngelamar. Keren banget. Lanjut. Tadi goals udah. Nah ini mungkin lebih tadi keren banget sih tentang membangun tukang dan kawan-kawan ya. Sekarang kita ngomong tentang kondisi industri animasi saat ini deh, yang dari sudut pandang Mas Diki, kira-kira industri kita nih apa yang perlu diperbaiki mungkin, ataupun ada saran mungkin buat rekan-rekan juga yang mungkin udah menjalankan studio animasi juga, ataupun yang mungkin mau menjalankan, ataupun yang mungkin mau belajar atau mau kerja di industri ini. Kira-kira apa saran dari Mas Dikong untuk buat kita semua deh nih yang lagi mendengar? Iya. Satu sih mungkin sekarang sih bukan lagi saat yang tepat buat animasi ya. Maksudnya di beberapa waktu ini kayak dari akhir tahun sampai sekarang itu lagi susah-susahnya. Maksudnya nggak cuma di Indonesia aja, tapi global. Banyak sih kayak ya koneksi apa namanya, hal-hal yang kenapa bisa jadi begini tuh panjang banget. Tapi intinya jalan aja nggak sih, maksudnya ketika kayak ini mungkin klise ya, dibilang klise. Selama saya sendiri sebagai cuma penjaga pintu rezekinya orang-orang, jalan aja nih, jalan serius. Kayak dulu awal-awal anjir pusing banget ini, kayak harus gini gimana nih besok kayak gimana gitu, mikir banget. Dan akhirnya itu kayak momennya kayak Oke, selama kita lakuin selamanya dengan benar semuanya, jalannya itu ada aja gitu. Nah itu satu sih, industri sekarang mungkin lagi nggak baik aja, terus juga dengan AI semuanya ada perubahannya. Nantinya kedepannya seperti apa kita juga nggak tahu, ada pengurangan atau optimalisasi, dan itu semua ya kita ya harus siap dengan hal itu gitu. Nggak yang against ini ya, pasti against ini nggak boleh gini nggak asik. Oke, tapi kita juga nggak ada nggak ada yang bisa kita lakukan untuk stop itu gitu. Betul. Kita juga move on, lanjutin terus lagi ya. Itu mungkin keren. Betul, memang saat ini unfortunately kondisinya memang lagi sulit ya, dalam artian karena perpindahan
teknologi, ada pergantian juga teknologi juga, jadi pada shifting nih, jadi pada project yang mungkin tadi ya dijalankan dengan cara konvensional, sekarang pada shifting ke AI, jadi pada ragu dan pada lagi lagi observasi kali kira-kira industri ini mau kemana arahnya. Jadi saat ini memang lagi gencar-gencar ya, ombaknya lagi deres banget. Cuman setuju sama Mas Dikong, kita terus beradaptasi, terus coba ya open minded aja sih terhadap apa yang bakal terjadi di depan gitu. Jangan sampai kita anti ya segala macam. I mean, come on, it's technology, semua senantiasa berkembang ya, dari zaman 2D dulu terus berubah jadi 3D sama kan. Nah sekarang 3D ke AI nih ya, kita harus siap-siap menerima perubahan itu sih gitu. Dan setuju dan sepakat banget sama Mas Diki ya, yang mudah-mudahan kita ya, bagi semua nih yang mungkin menjalankan bisnis ini ya, stay strong ya, stay strong. Jaga nama baik Indonesia penting, itu wajib penting untuk jaga itu, supaya kita terus tetap harga diri kita, marwah kita tuh terjaga gitu. Nah itu tadi sih sedikit tentang jaga nama Indonesia kan. Saran juga sih mungkin ya, teman-teman udah tahu semua lah ya. Kita pasti banyak project-project dari luar sono kan ya. Banyak. Kalau kita nggak take care itu dengan baik-baik, apapun project yang datang ke kita dengan kita kayak ya udahlah kerjain aja, penting cuan, besok ngerjain double. Nah yang paling mahal itu trust. Yang paling mahal itu trust. Kayak ketika kita udah dipercaya untuk ngerjain A dan itu ke deliver dengan baik, seterusnya kayak gitu. Tapi sekali aja kita miss, yang diinget itu. Terus. Nah itu sih, jangan sampai kayak ketika project-project dari luar negeri itu datang, udahlah kerjain aja setengah. Kadang kita kita ngasih lebih sih. Kita ketika project itu diminta untuk nilai 100 gitu, kita ya harus ngasih 120 lebih. Setuju. Untuk itu. Karena kita ya ngasih tahu nggak cuma kita bisa ngerjain, tapi kita ngasih tahu kita itu sebetulnya bisa lebih dari itu gitu loh. Jadi opportunity yang datang bakalan lebih dan lebih gitu. Menurutku itu. Setuju. Itu again point yang bagus ya guys. Kita kesimpulan kita harus jaga negara kita juga gitu loh. Jangan sampai kita terima tapi delivernya 50% or even worse 20%. Itu efeknya ke semua studio, efeknya ke Mas Diki, efeknya ke saya juga, efeknya ke semua rekan-rekan. Karena itu tadi, mohon maaf nih mungkin bahasa agak kasar, greed akhirnya tidak bertanggung jawab terhadap kualitas, yang akhirnya kita semua bertanggung jawab. Karena ingat loh, industri itu kecil banget and people talk. Kalau kita cuma mampu deliver doang tapi tanpa ada backingan kualitas dan paling utama tadi trust, selesai kita. Satu rusak semua rusak gitu loh. Karena itu tadi kita kecil banget industri ini ya. Aduh sangat kecil. Jadi please jaga banget nama baik kita. Ya kalau mau ngerjain good, tapi tolong ukur kemampuan, ukur kualitasnya juga. Sanggup nggak? Jangan main iya doang tapi ternyata nggak bisa guys. Aduh itu dampaknya berasa ke kita semua. Mas Diki berasa, gue pun juga berasa. Dilempar kemana-mana semuanya. Project dilempar-lempar gitu kan. Wah dilempar sini akhirnya berantakan. Karena apa? Semua mengiyakan tanpa mengukur kapasitas tadi gitu kan. Hancurlah kita gitu. Poin yang sangat baik. Mungkin nanti akan gue bikin video tentang itu kali ya. Khusus gitu loh. But anyways, keren banget. Nih, gue denger nih ya, studio di Padira tuh juga lagi mau bikin IP. Yang di-share ke gue doang. Cuman kayaknya udah nggak saatnya di-share ke gue doang deh, meskipun dia sahabat. Tapi, udah saatnya satu Indonesia tahu nih. Studio ini juga selain ngerjain service, dimana servisnya, project-projectnya luar biasa deh. Mungkin kalian kaget ya, ketika studio animasi di Jogja, kalian nggak tahu project-project mereka tuh international banget. Luar biasa gitu. Nanti kita akan tunjukin beberapa klipsnya ya nanti di video ini juga. But anyways, sekarang mereka lagi bikin IP, lagi develop IP. Dan Mas Diki udah hampir berapa tahun yang lalu tuh, di 2 tahun yang lalu udah cerita mulu sama gue. Tapi gak tahu kapan tuh keluarnya. Mungkin mereka lagi terus ngegodok kali ya. But anyways, daripada gue ngomong, mending langsung ownernya aja deh ngomong. Kira-kira lagi develop IP apa nih di Padira nih? Monggo, share. Oke, wow. Ini sebetulnya jujur belum siap buat share. Harus siap. Spill. Tapi ya itu selalu dipaksa untuk kesana. Satu hal sih yang kita nggak tahu ya, kayak saran aja buat IP ya. Kalau teman-teman biasanya bikin IP fokus ke looks, ke pokoknya eye candy, show off semuanya, show off apa yang mereka bisa dan itu keren. Tapi sebetulnya bikin IP lebih ke menjawab permasalahan di masyarakat atau apapun yang kita bisa bikin untuk membantu
di apa namanya di masyarakat dengan apa yang kita bisa gitu. Betul. Ada sih mungkin satu kuartet gitu. Jadi gini, lucunya IP Dipancing keluar. jadi gitu. Kita di sini bukan IP kayak yang kita mengejar, oh kita harus normal lah ya, bikin studio ending-endingnya kita harus bikin banyak IP gitu. Enggak sih, bukan itu tujuannya. Itu awalnya buat menjawab apa yang teman-teman pengen di sini. Mereka semua ketika kapasitas mau bikin jadi senimannya muncul, masa aku bikin gini lu ayo gitu kan. Kualitasnya kayak gini, oke, ayo kita arahin gitu kan. Nah akhirnya terbentuklah beberapa IP yang mungkin dari saya dulu juga berkepikiran pengen bikin, tapi akhirnya muncul juga. Ada namanya Quartet, ada namanya Didi di Discovery, sama Mentimun gitu. Tapi belum keluar semua juga ya mungkin spill dikit nanti boleh lah ya. Oke. Nah, itu tadi mereka ada 3 IP ya, dan kayak setiap kesini gue akan ingetin mereka terus mana IP-nya gitu loh, karena gue yakin mereka nih punya talent yang luar biasa, cuman memang harus dipancing anak-anak ini gitu loh. Maklum seniman ya, harus gitu dulu gitu. But mungkin nanti kita sharing ya, nanti kita minta Mas Diko untuk sharing kira-kira dari 3 IP ini kira-kira apa sih dibalik kisahnya, apa tujuannya. Ingat, bikin IP itu harus punya tujuan loh, jangan cuma mau pameran doang. Harus kayak tadi berangkat dari sebuah masalah apa yang bisa kita bantu. Itu IP justru akan long lasting ketimbang cuman gue mau bikin IP nih, but what gitu loh. So again, nanti kita coba gali informasi lebih dalam ya. Oke, Mas Diki, mungkin ini buat terakhir aja, kira-kira pesan ataupun tips bagi yang mau belajar animasi nih, ataupun bagi yang mau ngelamar kerja di Dipadira. Kira-kira tips apa yang bisa Mas Diki sampaikan ke mereka supaya mereka, ya siapa tahu yang tertarik mau kerja di sini lebih tertarik lagi, tahu nih tips-tipsnya apa yang dicari sih sama Dipadira Studio itu seperti apa gitu. Monggo kasih tipsnya. Tips-tips pengen jadi pekerja seni ya, banyak sekarang caranya gitu, nggak kayak zaman pas dulu kita masih awal-awal mulai ya, YouTube nggak ada, itu semuanya nggak ada. Maksudnya hati-hati dengan terlalu banyak informasi, maksudnya terlalu banyak tutorial yang ada di YouTube. Kita itu nggak bisa fokus mau ngikutin yang mana gitu kan. Pelajaran di mana-mana banyak, fokus aja dulu, harus bisa ini jadi blok by blok gitu kan. Aku pengen bisa ini dulu gitu kan. Aku pengen bisa modeling, oke, modeling kejar semua sampai bisa dulu, baru move. Nah, masalah orang-orang zaman sekarang mungkin lebih nggak bisa fokus aja gitu kan. Oh, aku pengen animate, belum selesai, belum bisa, lompat, akhirnya nggak jadi apa-apa. Nah itu sih mungkin yang perlu tak saranin buat teman-teman, fokus saja, pengen apa yang pengen dipingin diwujudin dan pingin jadi apa, itu fokus aja di sana gitu. Dan selalu catat aja, kalau enggak ya aku pengen jadi animator gitu kan, oke catat. Kalau semua mah udah kejauhan gitu, itu balik aja lagi fokus pengen jadi animator, oke balik lagi. Nah itu sih yang tak saranin ketika pengen jadi apapun, nggak jadi animator apapun. Khususnya tadi animasi, tapi karena menambahkan dikit aja tadi, benar banget, fokus guys. Industri kita tuh banyak pilihannya, ya kan, ada istilah namanya generalis, ya kan, saking banyaknya akhirnya kita jadi nggak nguasain. Boleh jadi generalis, cuman alangkah indahnya nguasain satu deh, fokus gitu loh. Bener, setuju banget. Karena zaman sekarang nih orang fokusnya ke tutorial, bisa tutorial dikit langsung menganggap dirinya sebagai animator, modeler. Enggak, fokus dulu, pelajarin dulu basic-basicnya, ya kan, entah itu acting ataupun entah itu sculpting, itu kan drawing, itu baru kembangin ke hal-hal yang sifatnya mungkin teknis, yang software ya. Industri kita nggak peduli software sebenarnya, itu bisa disesuaikan guys. Yang penting passionnya dulu di dalam nih, mau jadi apa, fokus. Nanti kan sama mungkin kayak gue, Mas Dikong, awalnya justru kita awalnya kemana-mana nih, akhirnya kita fokus jadi animator, kita fokus dan memilih karir sebagai animator. Dan alhamdulillah kita, Mas Dikong punya studio, gue pun juga punya studio gitu loh. Tapi berawal dari fokus gitu loh. Itu penting banget sih. Gitu. Thank you Mas Dikong buat nasihatnya. Anyways guys, cukup untuk kita bincang-bincangnya. Nanti abis ini gue akan ajak keliling buat kalian studio tour di Padira Animation itu seperti apa sih? Again, balik lagi menurut gue it's one of the best studios I've seen in Indonesia. It's really nice, lokasinya, oh my goodness. Nanti kalian lihat sendiri deh videonya deh. So anyways, let's check it out. Oke guys, kita mau studio tour ke studio animasi di Padira di Jogja. Kita lihat dalamnya seperti apa ya. Let's go. Oh, bener.
Nah, Wih, welcome to Jurassic Park. Gerbangnya bagus banget ya. Nanti gerbang, oh my god, keren. Come. Ini adalah tapi tempat sepatu. lobby tempat sepatu. Jadi sini bebas pakai sepatu guys. Nah, di studionya. Jadi di dalam mereka pada nggak pakai sepatu ya. Pakai sandal kali ya. Pakai ini kan? Sandal internal. Oh, sandal internal ternyata mereka. Nah, iya. Oke. Dan ini adalah Di logonya. Wow. Ini adalah kafetaria kali ya. tadi hiburan. Mau ngambil sampai ada udah. Oh, kantin guys. Di sini namanya kantin kejujuran. Jadi disediakan mau bayar monggo, mau enggak ya udah, katanya keren banget. Wow, Mau dibayar di akhirat ya? Bayarnya di akhirat nggak deh. Keren keren. Oh, di sini kafetaria. Jadi buat bikin kopi, teh, semua ada di sini. Lo dulunya apa? Kalau terbarunya apapun masih banyak kosong sih. Maksudnya di sini kan ini ya studio berkembang lah. Kayak ada rumah tunggu, ini ada studio tunggu kali ya. Jadi ini belum banyak digunakan tapi lebih digunakan buat olahraga sama anak-anak. Kadang video reference di sini mau muatai, mau kayak bebas. Keren, keren. Ini adalah ruang serbaguna mereka, ataupun gue ngeliat sih sehari-hari buat mereka have fun, mereka mau olahraga, nge-gym, mereka main pingpong, mereka tadi mau muay thai. Sudah dirt bike, gue yakin itu punya Mas Tikong ya, dia anaknya agak ekstrim gitu. Keren-keren lah, wow. Serbaguna itu saya bisa keren banget sebenarnya. Sepeda? Iya sih, gue ambil. Oh, basman. Yo, ini nanti mau tak jadiin apa namanya elektrik. Nice, keren, basman. Cool, keren. Lanjut. Sekarang kita ke production studionya nih. Ini tempat mereka kerja guys. Ini adalah studio animasinya. Ada berapa orang kira-kira? 40-an. 50 orang. Wow, oke. Mereka lagi meeting. Ada istilah di animasi namanya dailies. Jadi mereka meeting, ketemu sama klien, ngobrol, kasih feedback, semua terjadi ruang ini. Ini ruangan apa nih? Ini ruangan idea room. Oh, idea room. Kadang podcast maksudnya bukan cuma podcast ya, kayak kita ngadain kadang guru bahasa Inggris datang. Oh wow. Ya, Oke. native juga. Native buat ngajarin mereka di sini ngomong bahasa Inggris juga. Dan kita ngajarin mereka untuk public speaking. Jadi satu orang ngaji satu-satu ceritain tentang apa yang mereka mau. Terus ya harus bisa gitu. Harus bisa, betul sih. Dipaksain ya ternyata seru gitu kan. Oh wow, keren. Brainstorming mereka untuk Ini dari apa nih? Ini dari kayak tadi IP mereka nih. Ya, ini kuasa. Gak apa-apa diinjak aja. Bentar ya. Yuk. Tuh guys, ini IP mereka dikembangin guys. Ini ada beberapa karakter, Bahara, Peri. Banyak sih ini pesan dibersihin aja. Nice. Semoga cepat tayang ya. Amin. Sorry. Lanjut berikutnya. Ini kira-kira ada apa pembagiannya? Berapa animator, berapa model, berapa render? Wah, Kalau dibilang ada berapa di sini hanya 60%, 70% animator, yang lainnya maksudnya departemen lain. Jadi departemen lain belum banyak ya. Tapi gimana caranya kita bisa optimal aja jadi ini apa nih? tuh, jadi di nama orang-orangnya total shot yang harus dikerjain, tuduh, ini WIB dan semuanya ini lagi waiting klien feedback, jadi masih nunggu. Di sana juga masih variatif. Jadi Ini sendiri nih berarti nih custom iya. buat tipe Dira. Iya. Tuh guys, mereka bikin tools sendiri. Tools itu penting tahu, bukan cuma kerja doang. Keren. Banyak yang lainnya tapi udah. Ya udah. Iya, jalan berapa proyek nih kira-kira? Di 4 Oh iya. Iya. Keren banget. Jadi udah bentar-bentaran aja kayak mereka gambar satu-satu, terserah. Ternyata ada yang bikin BDI juga, ada yang mau bikin apapun terserah. Oke, ini unik, ini menarik sekali di dunia industri animasi ada ini keren. Iya udah mereka ya lu
luangin waktu dikit buat. Keren banget. Wow. Ini anak-anak semua nih, warnain nih. Iya. Freaking awesome. Kita sangat-sangat berbakat sekali. Oh, di Dipa Dida lu harus talented, man. Oke, apa lagi lu? Ini. Ada inline, bayangin. Oh, bikin sendiri. Bikin topi. Keren. Wow, jadi wah. Ini kayak ini ada ruang rahasia nih kayaknya. Tampaknya seperti yang kemarin, tapi ternyata dia adalah Bruce Wayne, ya kan? Ini adalah Tony Stark made in Jogja. Wow. Ini adalah ruangannya Mastikong. Gudang saya. Dibilangnya gudang sih. Oke. Nyampur sama server semuanya. Oh, Sampai server. setup ikannya pada belum keurus karena terlalu sibuk. Ini akuarium katanya, ini akuarium. Habis itu tinggal lebaran jadi kayak gitu. Oh. Ada kucing. Oh bukan, ada orang. Ternyata mas-mas programmer dan IT ya di situ. Bang render, apa namanya PC render, server. Oh, ternyata ada kursi. Oh my god, swear sumpah lo. Gua aja nggak punya. Capek di. Ternyata Mas Dikong living a good life. Di balik semua itu tadi, ya kan, balik kerja dia pijit, men. Gila, enak banget lagi. Oh my god. Yang lain pada kerja ya kan, dia di sini pijit ya enggak, Romusha style. Kerja lo, gua pijitnya. Aduh, enak asli. Oh my god. Aduh, serius banget nih gue mesti kenapa dari tadi gue di sini ya. Aduh, enak banget. Oke, kita lanjut dulu deh. Gue mati dulu ya. Biarin. Oke, sip. Oh my god, enak banget. Keren. Oke, cool. Ceritain dong, ini bangunnya butuh berapa lama? Harusnya sih 6 bulan proyeksinya, cuma karena banyak masalah sama apa namanya orang-orang luar, jadinya molor jadi hampir setahun. Setahun, worth it lah ya, molornya juga. Iya, dan ini yo puas aja kayak desain sendiri, ngerjain sendiri. Jadi Nukang sendiri. Mas Dikong udah desain sendiri, bukan sendiri, bikin sendiri. Ini orang multi talented, jadi dia bukan animator doang, dia engineer, dia kan dia adalah arsitek, mandor gitu. Gitu. Tepat kan, keren banget emang. Wow. Ini aja. Oke, selamat datang di Bali kalian. Ini bukan studio animasi, ini adalah villa. Rapi, wangi, itu nomor satu ya, higienis. Keren banget, bener-bener. Kayak gue salah nih, bukan studio animasi, bener nih. Ini adalah resortnya Mas Dikong. Keren. Bersih, I love it, keren. Keren kan? Studio animasinya. Kucingnya lagi nih, banyak Kucingnya banyak, ikutan anime aja. Jadi gitu guys, ini sudah animasinya Dipa Dira. Ini kita keluarnya yuk. Sini. Dari situ. Itu bulan banget. Oh, Ini buat sorry. Ya, ini adalah outdoornya guys. Look at it, mereka punya their own patio, mereka punya teras mereka sendiri, pemandangannya langsung alam. Beda sama kita di Jakarta, pemandangannya gedung dan macet dan polusi. Di sini langsung alam, and it's so beautiful. Kalau nggak salah di belakang sana tuh Merapi, ya kan, keren banget ya, kelihatan sih. Nah ini mural mereka nih. Ini handmade ya? Iya, barusan. Jadi tadi pas sebelum saya datang saya kabarin Mas Dikong saya OTW, langsung mereka bikin ini. Keren banget ya kan? 100% alhamdulillah karya daripada anak-anak Dipa Dira. It's really nice. Keren banget sih. Ini ceritanya logo dibuka ngomong. gitu kan. Kalau konsepnya anak-anak ya, ini maksudnya konsepnya bukan dari aku sendiri, mereka ingin bikin konsep apa terserah gitu kan. Akhirnya dia bikin itu logo kita kan bisa kebuka deh. Itu dan di dalam ada Dewa Ilmu Pengetahuan, Ganesha gitu. Jadi Ganesha ya. Iya, jadi dia emang multi talented, kayak maksudnya harapannya itu emang seniman banget, bisa apapun gitu loh. Gitu. Jadi di dalam itu ada dia. Harus gue pegang, penasaran, keren banget. Look at the lines, look at the details guys. Ini nggak sembarang lagi ngerjain. Wow, emang
kebayang ya kualifikasi kalau mau masuk studio animasi di Padira, kualifikasinya kayak gini. Lu kasih tembok, mereka berkarya gitu kan, beda gitu kan. Jadi kan yang tadi gua ngomong tadi pas ngobrol santai sama Mas Dikong, inilah mungkin yang dimaksud Mas Dikong yang harus punya apa ya, semangat dan kemauan dari diri sendiri. Nah, Mas Dikong ngasih kanvasnya dan mereka berkarya, dan menurut gue itu keren banget. Gak semua studio animasi bisa berarti, unfortunately ya. Ya mudah-mudahan dengan kayak video kayak gini bisa menginspirasi buat kalian semua kali ya, kalau mau bikin studio animasi, jadikanlah studiomu sebagai kanvas. Itu penting banget supaya kita nggak jadi tukang, tapi kita jadi seniman digital yang modern gitu guys. Kira-kira itu aja sih dari gue, Hadi Toro, udah mampir ke rumah Mas Dikong. Terima kasih Mas Diki udah diizinkan main dan mampir ke studionya. Nanti mungkin gue akan mampir ke studio-studio yang lainnya, tapi ini perdana sih karena dari awal gue juga masuk ke studio ini ya, dan dia juga sahabat gue ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian semua untuk bagi memulai bisnis animasi. Ini benchmarknya gitu loh. Nothing less ya gitu loh. Anyways, thank you guys again. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalam. Nah, gimana guys? Seru ya? Ya, kembali lagi, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kalian. Bagi yang memulai bisnis animasi ataupun yang sudah punya studio animasi juga, jadikanlah ini sebagai barometernya, standarisasinya. Terima kasih kepada Mas Diki Suprayogi dan tim udah mengizinkan gue main, ngerecokin dan keliling-keliling ke studio yang sangat keren ini. Doain aja ya guys, semoga gue bisa mampir ke animation studio lainnya di Indonesia. Guys, ini bayangin di Padira, selain animasi mereka juga jago bikin kopi. Bukan. Apa itu behind the scene ya? Jangan. Oh, salah ternyata.